بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وعلى عباد الله الصالحين السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد الفلماني إلى أستاذ الحاج المتوفيق رسالة الشيخ زيد رسالة الحبيب مشهور رسالة الحبيب مالوي بن إسحاق سقاف رسالة الحبيب محمد شكري رسالة الحبيب عبد الرحمن ببركتهم وبعلومهم ونفحتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة لهذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas izin Allah kita dipertemukan di dalam musholah Nurul Jannah. Dalam malam ini malam ke 23 dah. Malam 23 Zulhijjah, malam Kebo depan, malam Selasa depan, malam 1 Muharram. Malam Selasa depan, malam 1 Muharram. Tahun baru 1448. Tepatnya ni
Habis itu dia maulid pula. Maulid Mi'raj puasa baran lagi. Tinggal nunggu kapan giliran kita balik tahun 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tambahlah lagi umur kita lah lanjut, jangan disia-siakan lagi. Waktu yang paling, apa kata Imam Ghazali, hal yang paling jauh itu masa lalu. Masa lalu tu hal yang paling jauh. Ngapa tak pacak diancap lagi? Sudah lewat. Hari ini nah. Malam 23 Zulhijjah habis sisa tidak pacak terulang lagi. Besok lah lain kalender pula. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita melanjutkan pembacaan kitab Hidayatus Salikin disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata As-Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Tsamin, ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Jadi ilmu itu yang wajib dituntut itu, wajibnya wajib ain itu 3. Pertama ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua ilmu syara', dinamakan akan dia ilmu fikih. Ketiga ilmu batin, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Di 3 ini, tauhid, fikih, tasawuf. Adapun qadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, jadi nuntut ilmu ni 3 ikut ni wajib galau. Tauhid, fikih, tasawuf. Tapi ada qadarnya, ada batasnya. Karena waktu kita ni tak ada panjang dan kita ni masing-masing ma'asyiral hadirin beda-beda bagian di pucuk dunia ni. Ada yang mungkin kita berdagang, ada yang mungkin kita bergawe, ada yang mungkin kita gawenya macam-macam dan tidak sama untuk batasan kita nuntut ilmu waktunya. Dalam kitab ini kata Syekh Abdul Samad ada qadarnya. Arti kata qadar tu batas. Batas ini jadilah ambil wajib ainnya weh. Lebih banyak lagi lebih bagus. Tapi setidaknya kita sudah ada pondasi pelajarannya. Adapun qadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka yaitulah mengenal qadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Ta'ala dan sifatnya, yang selebih dari sifatnya yaitu subutiyah dengan sekira-kira mengesahkan akan imannya. Jadi belajar tauhid itu zat, bukannya nak nawi zatnya mak mano ida. Ya? Zat Allah itu tidak pacak dibayang ke. Barang tu ada, cuman tidak pacak dibayang ke. Tapi ada buktinya ada alam semesta ini. Ya? Jadi kalau orang ketinggian nak belajar sampai pacak nyingok zat itu tak pacak, Pak. Memanglah bukan ini kita. Apa? Di luar jangkauan otak kita. Nak mana membentukkan zat Allah tu tak baca. Pokoknya Allah ada sudah. Batas itulah. Tidak usah nak ngelebih-lebih, tak usah. Batas zat Allah ada, titik, selesai. Bentuknya mak mano, warnanya apa, tidak.
ma khatara bil bal fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, tidak baca itu. Bahasanya. Apa yang terlintas di kita? Bentuknya, warnanya, besarnya. Tidak, bukan. Dan kita tak boleh membayangkan. Pokoknya ada, selesai. Dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Kaget kita di kitab sikoknya ada belajar. Dan dengan sekira-kira mengsahkan akan imannya. Jadi sah iman seseorang itu kalau dia sudah, kalau kita Asy'ari ini, kalau sudah tahu belajar sifat 20 lah, sudah jadilah itu. Tak pula nak dalam-dalam niat. Dah selesai, lah tahu wajibnya, sifat wajibnya tahu, sifat mustahilnya tahu, harus atau sifat jaiznya tahu. Stop, jadilah. Kalau memang kita belum baca, nyambungnya lagi. Sampai yang wajibnya, be. Kalau juga kitab ini batas itu, jadilah belajarnya. Itulah kitab apa lupa. Nurul Zalam kalau tidak salah. Ya, Nurul Zalam. Ada juga kitab Nurul Zalam. Cuman batasnya itu kan sifat 20 itulah. Ya, jadi tidak ada terlalu dalam pembahasan. Tapi kalau memang kita masih ada waktu dan yang wajib perihal tauhid ini sudah kita belajar, nak nambah lagi tidak apa-apa. Nak lebih meyakinkan lagi kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya dan yang jaiz baginya. Sudah. Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam. Bagi Allah tadi, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz. Dan juga sekalian Rasul alaihi salatu wassalam. Beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Dan mengenal yang lebih daripada yang demikian itu, yaitu fardu kifayah. Di Abdul Somad. Jadi batas apa? Batas sifat 20. Wajib, mustahil, jaiz. Rasul juga wajib, mustahil, jaiz. Sudah, itu minimal bahasa kita. Kita nak lebih dari situ, tidak apa-apa. Cuman nyari yang benar pelajarannya. Ya, nyari pelajaran yang benar. Tidak boleh basing-basing. Kemudian adapun fardu ain pada ilmu syara', ilmu fikih tadi, yaitu maka mengenal qadar yang mengetahui yang dengan dia segala fardu taharah. Ini qadar ilmu fikih. Paling tidak belajar yang wajibnya itu apa? Fardu taharah, makna perihal bersuci. Istinja kita, wuduk kita, mandi wajib kita, bab taharah kita baca. Wajib ini. Dan fardu sembahyang, rukun-rukun solat, syarat sah solat, yang membatalkan solat, belajar. Dan fardu puasa, dan yang membatalkan akan dia, perihal puasa. Dan fardu haji, dan fardu zakat, dan segala yang membatalkan akan dia. Jadi yang wajib baik. Kalau kata Habib Ali bin Isa As-Segaf, perihal masalah haji,
kalau kita ada rencana berangkat, wajib belajar. Wajibnya wajib ain. Ya. Tapi kalau belum ada, tidak menjadi wajib ain dia. Tapi kalau nak nambah pengetahuan tidak apa-apa. Dan yang lebih daripada itu yaitu fardu kifayah. Yaitu pernah 2 minggu yang lewat anda bahas. Jadi kita mahab bukannya ngecik ke ilmu lain, bukan. Misal bab muamalat. Bab muamalat itu ketika kita ada masalah muamalat, kita belajar. Mendak kate, sudah. Tapi kalau solat tiap hari, solat tu setiap hari 5 waktu, tak mungkin kita tidak belajar ilmu tentang solat. Ya, tidak mungkin kita tidak belajar ilmu tentang solat. Istinjaknya, wuduknya, mandi wajibnya, wajib kalau itu. Tak kado kita tidak belajar. Jadi qadarnya tadi ilmu fikih itu paling tidak kata Syekh Abdul Samad, segala fardu taharah, bab yang berkaitan dengan bersuci, fardu sembahyang, rukun-rukun salat dan yang berkaitan dengannya, fardu puasa, zakat, haji dan segala yang membatalkannya. Yang lebih dari situ tidak jadi wajib ain. Ya. Tapi kalau kita nak nambah, tidak apa-apa. Ini nih paling idak be, paling idak. Apa kata guru kita Habib Alwi bin Isa Segaf? Misal kita punya waktu untuk belajar bab salat, kita ni belum belajar. Tapi kita gunakan waktu itu untuk belajar bab lain. Maka itu tidak boleh, Pak. Kita bab solat belum selesai. Bab solat kita belum paham. Masih banyak salah-salah. Tumpak kita langsung bahas masalah tijarah, perdagangan. Tumpak kita langsung membahas masalah ilmu waris. Bukannya tidak boleh. Kaget waktu yang itu tu gunakan untuk belajar yang wajib. Saking wajibnya tu hal yang berkaitan dengan solat. Jadi itu yang paling penting, solat, tentang solat kita. Kemudian adapun qadar fardu ain pada ilmu batin, yang ilmu tasawuf tadi, yang nomor 3. Yakni ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir. Jadi membaguskan amal yang zahir daripada fasad, rusak. Amalia kita nih dibaguskan, sunnah-sunnahnya dihidupkan. Jangan sampai rusak. Dan sejahtera pada yang membatalkan pahalanya. Selain kita magusi perihal masalah amal yang zahir, hati-hati jangan sampai ada yang membatalkan pahalanya, bukan membatalkan amalan itu, bukan. Itulah yang dibahas ilmu tasawuf tadi. Kita beramal sah, cuman secara batin batal. Batal pahalanya. Jadi beramal tadi, bahasa kita ni tidak katik pontennya, katik nilai. Muat be, lewat be. Ada, kaget dipelajari di ilmu tasawuf. Apa dia contohnya? Seperti bahwa seseorang apabila sembahyang ia, ini agak ngalus sih Pak. Wong itu sholat, kata Syekh Abdul Samad. Sholat itu taruh kelah benar, taruh kelah sah. Tapi apabila dia sholat, serta sifat riya yang ada di dalamnya, atau ujub, atau sum'ah, atau barang sebagainya, maka membatalkan ia akan pahala sembahyang itu. Jadi ini
ilmu tasawuf itu. Bukannya kita ilmu tasawuf nak terbang pucuk langit sana, tidak. Bukan sekedar ilmu tasawuf tu mahab yang kita mak mana pergi hal dunia ni, tidak. Tidak dah kita ni nak tinggal kena urusan dunia ni, tidak. Jadi dijaga kita solat, jangan sampai ada riak di dalamnya. Jangan sampai ada ujub. Riak tu nak minta jingok. Ujub tu bangga diri. Sum'ah itu nak minta dengar. Inilah ngalus ini, pelajaran-pelajaran ini. Ya, kita belajar ilmu fikih sudah 2 kali lebih kita khatam masalah serta riak. Berarti lagi solat tu ada riak di hatinya nih. Atau ujub, bangga diri. Atau sum'ah, minta dengar wong. Atau barang sebagainya. Membatalkan ia akan pahala sembahyang itu. Jadi itu tadi, kita ibadat, kita salat, kita ibadat yang lain, tapi pahalanya batal. Gara-gara apa? Gara-gara ada riya. Gara-gara ada sum'ah. Gara-gara ada ujub. Riya nih Pak, halus nih yang riya. Riya. Kadang-kadang kita dewe tidak ngaso. Saking halusnya. Kaki semut hitam. Kaki semut hitam. Di pojok batu hitam. Di tengah malam. Barang tu ada tak? Ada. Cuma tak jingok. Halusnya. Itulah ngapa pernah waktu ngaji Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, kita ni seandainya datang ada rasa mak mana, cepat-cepat minta ampun. Istighfar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada rasa ini dikit, astagfirullahaladzim. Rasa ini dikit, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak minta ampun. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ad-Durrus Samin, walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal ain. Apa kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus? Dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang qadar ini, yang paling tidak paling sedikit ini, yakni qadar fardu ain, memadailah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imamul Ghazali, dan mengenal pekerjaan ilmu batin yang lebih daripada ini, bukan daripada fardu ain. Jadi Minhajul Abidin itu paling tidak sama itulah, paling tidak. Lebih dari situ kalau misal masih pacak waktunya belajar silahkan. Tapi kalau memang berat rasa hati, kita juga otak kita rasa tumpul, mana yang wajib Tapi sekali lagi Pak, anak pernah nyampaikan, belajar tauhid, belajar tasawuf, kita ni bagian. Minta bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Pak paham. Itu pembukaan. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadisnya. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa? Mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah, yang beriman daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu, yang diberi akan dia ilmu.
beberapa pangkat yang tinggi. Tengok kalau kalimat Quran ini, bukannya wong berilmu, bukan Allah nyebut. Wong yang diberi kepada dia ilmu. Artinya hak siapa? Hak Allah. Mana ngalusi pelajar kan? Yang diberi akan dia ilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah dengan beberapa derajat. Wong beriman, wong berilmu, Allah angkat derajat. Apalagi wong berilmu, Pak. Kadang di dunia ini berego, ilmu dikit, ilmu kampung nih berego. Ilmu kampung. Baca mimpin Fatihah, mimpin Yasin, mimpin tahlil, mimpin doa. Berego lah itu. Tak boleh ada ilmu kita. 4 ikut ini, Pak. Okay? 4 ikut ni be, ada. Apa je Ustaz Majid dak lokak duduk bawah. Ha? Suruh naik tu lah. Itu tambahannya be, nasi kotak 2 tu. Paling tidak. Bergo ilmu ini. Fatihah, mimpin Fatihah. Apa dia orang galak nyebut ni? Hadarah. Mimpin. Yang nyebut-nyebutkan almarhumat, ilmu kampung ini. Mimpin Yasin, mimpin tahlil, mimpin doa. Doa kedua lagi bergo. Doa kedua dakwahum fiha itu. Dakwahum fiha bergo. Duluan makan. Jadi yang ini bela kejingoan. Allah ngangkat derajat wong berilmu di kampung. Itulah Pak. Waktu almarhum Satupik masih hidup, sama kawan ngadep budak-budak muda ni kan jarang galak belajar yang ilmu kampung ini. Kalau kami dulu waktu kuliah nyebutnya praktek ibadat kemasyarakatan. Mimpin tahlil, mimpin Yasin, macam berzanji. Kadang nandak budak-budak ni nandak belajar, padahal yang tua-tua tu lah banyak habis. Yang tua-tua lah banyak habis. Seandainya yang tua katik lagi, yang muda tak baca, mana aja? Yang muda tak baca, yang tua lah tak katik. Ada juga ngelek-ngelek baca. Fatihah. Macam apa je kita buat ini? Fatihah ilah tu Fatihah. Jadi ngomong sama almarhum, mana keadaan zaman ini? Ya sudah, waktu itu bulan puasa, Pak. Jadi diadakan semacam kegiatan pesantren Ramadan di majelis. Tidak bahas apa-apa. Belajar ilmu kampung itulah. Dicatat ke pembukaan Fatihah. Yasin banyak baca nyingok Quran. Dicatat ke mana tahlil. Tahlil panjang. Khotam. Apa tahlil yang biasa dicatat. Doanya dicatat. Difotokopi. Bahas masalah itu. Disampaikan oleh beliau, tak usah malu ngawak catatan. Misal, kita ni ada tahlil, kocek ilah. Catatan tadi. Tahlil, doa. Misal disuruh wong, buka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli. Maco tidak apa-apa, tidak jadi aib, tidak jadi cacat celah, tidak jadi masalah. Maco kaget lama-lama baca apa. Kalau nak nunggu hafal dulu, lama. Jadi di seberang dulu, digele ke, dipegang isi kok sewa.
Coba praktek langsung. Praktek apa? Praktek ini tahlilan. Dah kaget. Waktu misal di masyarakat, siapa yang ada? Si Anu be pimpin tahlil. Si Anu Yasin. Yang tua-tua ni jadilah dulu paling ngembek doa atau doa kedua. Jadi ibaratnya tu nyambung ilmu ibadat kemasyarakatan nyambung. Kalau wong tua lemak, ni mengoceh wong tua. Nah, ambek kop anakku pula. Biasa boleh dua, boleh sikok lah je. Nah, ada. Padahal ilmu itulah Pak. Esok kita mati, kalau yang muda tak katik, siapa nak memimpin tahlil coba? Payahnya harinya. Budak zaman mak ini hari tambah lagi. Kuala nak main HP, berjalan ke sana ke sini. Inilah di mana-mana. Majlis-majlis. Adalah ngasuh Pak. Yang muda-muda dulu semangat yang majlis. Dikit-dikit mulai ngilang. Ada begawi ngilang. Padahal waktunya baca diatur. Jadi Allah ngangkat derajat wong berilmu itu dengan beberapa derajat. Tambah lagi kalau memang baca mempunyai ilmu yang lain. Ya. Masalah-masalah kemasyarakatan, masalah ibadat kita sehari-hari, tempat wong bertanya, insya-Allah lebih manfaat. Cuman itulah Bapak, kadang misal model mak kita, Ana pernah rasanya nyampe kita pergi ceramah di satu tempat. Ada yang memang menghargai bagus. Cuman kadang kita ngasa minder dewe. Cak misal maulud. Si maulud di kampung. Diarak rami-rami. Kita memuliakan wong berilmu. Bagus. Cuman ketemu dia anak-anak ni malu ah. Siapa kita nak diarak tu tak? Ilmu kita apa? Rasanya malu Pak. Rasanya malu. Terus ketemu di kita dengan wong berilmu. Jangan basing-basing. Contoh. Ana beberapa kali ini lah mulai agak jarang nerima jadwal wong nganten ke ceramah resepsi. Iko lebih baik langsung doa be zaman ini. Tidak didengar wong dan paling ninjuk wong waktu 5 sampai 10 menit. Lemak langsung doa. Kita tegak pucuk panggung, pembukaan, kita ceramah, wong ngoceh di belakang. Waktulah tinggal dikit lagi. Lah sudahlah para waktu jam makan tu lah renang lagi. Oh, tambah lagi yang datang kaget lama tak ketemu. Ya, kita ngoceh, dia ngoceh belakang. Sudah langsung doa bela. Bukannya kita ngecik ke wong bukan. Ini apa namanya? Rasanya yang disampaikan itu tidak berego, padahal barang ni berego. Kalau memang galak, langsung doa be. Atau ana sekarang kalau khutbah nikah galak. Minggu ke ada jadual lah. Doang lah paham sama telepon. Ustaz, tanggal 14. Kosong tak? Pagi je dia. Pagi tahu paham kita tak man pagi. Akad ya. Khutbah nikah ya, insya-Allah bisa. Dia lah tahu anak tak ada ini. Resepsi tak ada ini. Kali misal ngunting masih lemak kalau orang dengar ceramah. Benar. Tapi kalau lah nganten ke pojok panggung sudah. Ada ini lagi. Kita nunggu Pak. Nunggu mulai wong acara tu. Kita disuruh datang cepat. Datanglah kita ngedek-ngedek dah. Jam 11 tadi. Dengar biduan nyanyi. Kita duduk depan. Di kita belakang biarlah Ustaz depan.
Ada minum, ada buahan. Duduklah kita depan tadi. Pengantin lagi dia berias. Ganti baju dari akad nak resepsi tadi. Lama pula ngias tadi. Sudah, anten-anten nunggu. Jegam. Biduan pula. Datang kita tadi tondoi toko lama-lama sakit. Cungai barang tu nyoget di depan ada. Waras pula mangon. Waras pula barang. Sudahlah dah. Ning bala salah lagi ya tak? Biarlah langsung doa be. Tinggal waktu 5-10 menit. Tak ada ini lagi. Tak nak jelaskan apa waktu semak itu. Jadi ilmu manfaat, wong berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al ulama'i darajatun fawqa darajatin mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma bainad darajataini masiratu khamsimi'ati amin. Artinya bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukmin dengan 700 pangkat. Wong berilmu tu ulama. Yang antara tiap-tiap pangkat itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Jadi ulama, apa kata guru kami dulu? Nak nyari ulama itu payah sekarang. Jangan mudah-mudah nyebut ulama. Apa dalam firman Allah? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah dewe. Sesungguhnya wong yang takut, yakhsha, khosyah. Kata wong ahli tafsir ini, takutnya khosyah itu beda sama takutnya khauf. Beda. Khauf itu takut juga. Tapi khosyah itu takutnya lebih hebat lagi. Khauf itu takut. Misal, takut dalam keadaan sepi. Kalau rame, rasa takutnya hilang. Takut kaget kelaparan. Ketika datang nikmat rezeki, takutnya hilang. Tapi khosyah tidak mak itu. Khosyah itu takutnya sepanjangan. Ulama itu takutnya sama Allah itu sepanjangan takutnya. Tak katiknya dia berani berbuat hal yang macam-macam itu. Jadi payah nak nyebut ulama tu zaman akhir zaman ni payah. Kita ni kadang ngakok-ngakok ulama. Forum ulama, iya kita ulama mana? Ya? Man masih makan duit yang tak jelas tu dengan berani-berani nyebut diri ulama. Makan duit dari ini, makan duit dari ini. Forum ulama, lajulah kamu. Tuh, hati-hati. Dan firman Allah Ta'ala, ini baru disebut tadi. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya itu, yaitu ulama yang takut dengan Allah. Jadi bukan sekedar wong berilmu, ulama. Bukan dia paham ilmu ini, paham ilmu. Tidak, bukan itu. Dijelaskan oleh Allah tadi apa? Yang takut akan Allah. Wong yang takut, wong berilmu, wong pintar, ada yang tidak takut. Ilmu ini hebat, ilmu tafsir hebat, tafsir hadis hebat, ilmu balaghah hebat, ilmu mantik hebat, ilmu nahu, ilmu sorob hebat. Hebat galau pokok. Hebat galau. Cuman kata rasa takut. Ulama tu jangankan yang haram bapak, yang syubhat dia tak galak makan. Ya, jangankan yang haram. Yang syubhat tu tidak jelas. Samar-samar. Nanda dia. Ana lupa siapa lah.
kalau tidak salah guru sekumpul, kalau dengar satu cerita, dia pergi datang ke hajatan orang lain, datang makan, cuman wong ini tidak jelas penghasilannya dari mana. Balik dari kondangan bapak, dikueknya mulutnya biar dimutak lagi makanan tadi. Hebat. Kiai di Jawa Magetan, Kiai Uzairon, kata guru kami cerita, kiai itu tidak basing-basing makan ubi yang ditanamnya dewek di belakang rumahnya. Ubi dia ni, unjuk-unjukan wong, tak berani dia basing-basing makan, tapi diterima. Itulah juga lo, ada. Jangan, bukan kita yang forum ulama tadi lagi laju galau model mak kita ini. Jadi yang takut dengan Allah itu ulama, bukan sekedar berilmu, bukan. Jadi kalau kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sisip-sisip kedudukannya bisa-bisa sama dengan ulama. Karena rasa takutnya itu. Jangan kita kira Pak Mahab nih. Bukan kita mandang rendah wong lain, bukan. Jangan kita kira wong berilmu yang banyak, pintar, yang dipandang masyarakat itu kedudukannya lebih baik di sisi Allah. Belum tentu. Belum tentu. Karena Allah yang tahu batin manusia itu, Allah yang tahu. Mungkin secara kasat mata kita, wong ini baik, wong ini bagus. Bagi kita mandangnya husnuzon. Tapi ketemu di kita, jangan sampai kita mandang wong yang mungkin lebih rendah di kedudukannya dengan kita, itu lebih jelek dari kita. Belum tentu. Sisip-sisip dia lebih baik. Anak pernah ngomong, yang ngomong ini, yang ngajar ini belum tentu jauh lebih baik daripada yang dengar. Justru yang ngajar ini tanggung jawabnya lebih hebat, lebih besar. Jadi innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Dan setengah daripada beberapa hadis Rasulullah, yaitu sabda Nabi SAW, al ulama'u warasatul anbiya. Segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Al ulama itu mempusakai. Kalau kita ni kadang nyebut ulama itu mewarisi apa yang diwarisi oleh para nabi. Bukan cuma ilmu. Bukan cuma ilmu. Semakin tinggi pohon, semakin kuat angin. Semakin tinggi kedudukan manusia itu, cobaannya bakal semakin hebat. Jadi kata guru kami, yang al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, bukan cuma sekedar mewarisi ilmunya, bukan. Tanggung jawabnya yang berat. Mewariskan tanggung jawabnya juga. Kami pewaris para nabi, giliran tanggung jawab tak kalah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ini. Jadi sedikit lagi kepalangan. Sabda Nabi SAW, afdalun nas al-mu'minu alim alladhi inihtija ilaihi nafa' wa inistafniya anhu aghna nafsahu. Artinya yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim. Jika dikehendaki orang kepadanya niscaya memberi manfaat ia akan dia, dan jika dikayakan daripadanya niscaya mengkayakan ia akan dirinya. Yakni juga orang yang tidak perlu daripadanya niscaya ia terkaya daripada orang. Jadi wong alim itu Bapak
kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada wong beriman yang biasa. Dan lebih tinggi dia wong alim itu, kalau dia punya harta, maka dia lebih manfaat dibanding wong yang tidak punya ilmu. Dan sabda Nabi SAW, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah, pangkat para nabi itu, yaitu ahlu ilmi. Pangkat para nabi, wong ahli ilmu tu hampir-hampir sampai ke pangkat para nabi. Kalau benar, ya. Dan sabda Nabi SAW, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Hari kiamat kage memberi syafaat pada hari kiamat itu 3 golongan, yaitu anbiya, kemudian ulama, dan para syuhada. Jadi mudah-mudahan kita sekalian, Bapak hadirin sekalian, diberikan nikmat untuk menuntut ilmu pengetahuan, biar kita ini menjadi manusia yang bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak bagian kita ngajar, walaupun bagian ilmu dapat sedikit di pucuk dunia ini, jangan sampai rasa takut kita juga sedikit kepada Allah. Pertebal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, walafu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa yafaqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila tariqi mustaqim. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum